kalian siap memuji Tuhan? Pasti kalian sudah siap. Siapkan diri kalian, sudah mandi, sudah gosok gigi, terutama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan sekali lagi kami boleh berkumpul di dalam ibadah online pada minggu pagi ini. Terima kasih Bapa, karena Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu yang lalu, menyertai kami. Terima kasih untuk pertolongan, untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Sebentar kami hendak memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pertolongan dari Allah Roh Kudus memimpin setiap kami di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita katakan suci, suci, suci. Karena Tuhan itu adalah Allah kita yang suci, Allah yang kudus. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Katakan suci, suci, suci. Suci, suci. Ya, Allah itu Allah yang suci, Allah yang agung namanya, yang layak untuk kita sembah dan muliakan. Kita nyanyikan bait yang kedua. Suci, suci, kan kudus tersuku di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan selama-lamanya. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita untuk mendengarkan teman-teman kalian yang hendak menghafalkan ayat hafalannya. Yuk kita saksikan yuk. Yohanes 4 ayat 24 yang berbunyi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Shalom Lause. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sama saya sekarang itu main hafalan. Yohanes 4 ayat 24 berbunyi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Samlase. Itu roh,
dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, Lause. Shalom. Ya, itu tadi teman-teman kalian yang sudah menghafalkan ayat hafalannya. Yuk, terima kasih buat kalian-kalian yang sudah setia untuk mengirimkan ayat hafalannya dan sudah terutama menghafalkan firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita di dalam hidup kita. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri lagi. Kita hendak memuji Tuhan. Kita hendak katakan bahwa memuji Tuhan selalu. Yuk, memuji Tuhan selalu. Kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Ya, Tuhan Allah itu yang harus kita sembah dan puji. Mari kita puji Dia, memuji Tuhan, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, sekarang tiba saatnya kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita menyiapkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, sehingga hati kami tertuju kepadamu, telinga kami tertuju kepada suara Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, apakah kalian tahu bangunan indah yang barusan kalian lihat itu apa nama bangunannya? Apa nama bangunannya? Nama bangunannya adalah Bait Allah. Kalian tahu siapa yang membangun Bait Allah? Bait Allah dibangun oleh seorang raja Israel yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak Raja Daud, dan Tuhan memberikannya hikmat untuk membangun Bait Allah yang sudah kalian lihat tadi. Kalau minggu lalu kita kan sudah belajar bersama-sama tentang kemah suci. Nah, minggu ini kita belajar tentang Bait Allah. Bangsa Israel sudah tidak lagi beribadah nantinya di kemah suci. Mereka akan beribadah di Bait Allah. Mereka akan memuji Tuhan di sana. Mereka akan mempersembahkan korban. Mereka akan beribadah di Bait Allah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Raja Salomo membangun Bait Allah yang begitu indahnya seperti yang tadi kalian sudah lihat. Sudah pada gak sabar kan? Penasaran? Yuk sama-sama kita saksikan bersama pembangunan Bait Allah yang dilakukan oleh Raja Salomo. Nah, di sini kita bisa lihat Raja Salomo sedang memikirkan bagaimana caranya untuk membangun Bait Allah tersebut. Yang dilakukan Raja Salomo adalah dia meminta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia bagaimana untuk membangun Bait Allah tersebut. Nah, anak-anak di rumah, ketika kalian sedang mengalami kesulitan, kalian perlu meminta hikmat kepada Tuhan. Untuk apa hikmat itu, Lause? Hikmat itu untuk menolong kita supaya kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, itu artinya kita meminta Tuhan menolong kita supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi, ketika sedang mengalami kesulitan, minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yuk kita lanjut. Setelah Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat untuk mengerjakan bait Allah, pertama-tama Salomo mulai mengumpulkan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membangun bait Allah ini. Ayo, coba kalian bisa tebak nggak apa aja yang digunakan oleh Salomo untuk membangun bait Allah? Ada kayu-kayu, kemudian ada batu-batu permata, ada juga emas, kemudian ada hiasan-hiasan yang akan dipakai untuk menghiasi dinding-dinding bait Allah. Coba lihat para pekerja itu, anak-anak. Mereka mulai mengukur batu-batuan, menyusunnya, kemudian kayu-kayu mulai disusun. Wow, mereka bekerja, mereka mengerjakan bait Allah di atas gunung Moria. Mereka mengerjakannya dengan penuh sukacita untuk Tuhan. Wah, akhirnya setelah 7 tahun mereka membangun bait Allah, jadilah bait Allah seperti ini. Mereka sangat berbahagia anak-anak. Mengapa? Karena mereka punya tempat peribadatan yang baru. Mereka bisa beribadah kepada Tuhan di bait Allah ini. Coba kalian lihat, dinding-dindingnya dilapisi oleh emas. Coba kalian lihat hiasan-hiasan dindingnya. Ada berbagai motif tumbuh-tumbuhan di sana. Dan kalian tahu, di dalam bait Allah ini ada 3 ruangan, yaitu ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan juga halaman atau pelataran bait Allah. Coba kalian lihat, mereka memuji Tuhan karena mereka berbahagia bait Allah sudah selesai dibangun. Coba lihat, para imam mereka mulai memasukkan tabut perjanjian itu ke dalam ruang Maha Kudus. Kalian ingat ya, apa itu tabut perjanjian? Anak-anak, setelah tabut perjanjian itu diletakkan di dalam ruang Maha Kudus, ada suatu peristiwa ajaib yang terjadi, yaitu kemuliaan Tuhan turun di dalam bait Allah tersebut. Dan kemuliaan Tuhan itu tampak seperti awan yang terangnya begitu bercahaya. Hari ini pun kita beribadah kepada Tuhan, sekalipun tidak di dalam gedung gereja, dan kalian beribadah di rumah. Tetapi apakah itu artinya kemuliaan Tuhan tidak ada di rumah kalian atau tidak ada di gereja? Apakah harus ada awan-awan yang bersinar terang untuk menunjukkan bahwa ada kemuliaan Tuhan? Tentu tidak ya. Ketika saat ini mungkin kalian sedang beribadah di rumah, kalian tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu ada di sana. Mengapa? Karena di zaman sekarang ini Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya melalui Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus kita. Dan kemuliaan Tuhan itu berupa Roh Kudus yang bisa hadir di mana saja untuk menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Lalu apa tandanya kalau kemuliaan Tuhan atau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita? Tandanya adalah hidup kita dipakai Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Contohnya seperti apa? Ketika kalian beribadah, duduk dengan tenang, kemudian menyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu tandanya ada Roh Kudus, ada kemuliaan Tuhan
saat ini bersama-sama dengan kalian, sehingga kalian mampu untuk melakukan semuanya itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, karena itu hari ini waktu kita belajar bagaimana kemuliaan Tuhan itu turun di dalam bait Allah, kita belajar bahwa dimanapun kita berada, kita harus senantiasa memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Kemudian, apapun yang kita kerjakan anak-anak, entah itu kalian belajar, atau kalian beribadah pada saat ini, atau membantu orang tua, atau ketika kalian bermain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itu menolong kita supaya kita mengerjakan hal-hal yang baik untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, dalam apapun yang kita lakukan. Saat ini kita akan menghafalkan bersama ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah hadir ke dalam dunia ini menyatakan kemuliaan-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga hari ini kami boleh beribadah dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah di gereja, tetapi di rumah masing-masing, tapi kami percaya ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami untuk senantiasa kami melihat kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami sehingga di dalam apapun yang kami kerjakan dan dimanapun kami berada, kami senantiasa hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, sebagai respon atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yuk kita bangkit berdiri kembali, kita nyanyikan, kita katakan bahwa Allah itu baik dalam hidup kita. Kita nyanyi sambil tepuk tangan kembali. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya, Allah kita, Allah yang begitu baik. Tuhan kita Yesus sungguh luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
kembali, saatnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini semua atas kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk berkat rohani yang Tuhan sudah berikan buat kami. Setiap puji-pujian yang kami naikkan, setiap firman yang sudah kami dengar, itu adalah karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar ini dapat tersimpan di dalam hati kami. Kami ingat terus dalam setiap pergumulan kami sehari-hari, dalam setiap pertumbuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.